Hai semuanya, Rapi di sini. Di video kali ini kita akan bahas renovasi sebuah toilet minimalis. Kita akan kupas tuntas semua prosesnya dari sebelum renovasi, konsep, hasil desain, hingga ke gambar kerja dan tabel budget perkiraan. Dan di akhir video juga kita akan bagikan file tersebut kepada kalian secara cuma-cuma. Berguna banget bagi kalian yang masih kuliah atau yang ingin renovasi toilet. Penasaran? Stay tune hingga akhir. Kita bagi video ini menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah brief, kita akan bahas rencana, renovasi, dan budget. Yang kedua adalah konsep, kita akan bahas konsep yang digunakan dan denah. Yang ketiga adalah desain reveal, yaitu kita akan menampilkan sebuah animasi hasil desain. Dan yang keempat terakhir adalah desain development. Kita akan menampilkan tabel schedule, menjelaskan gambar kerja hingga ke tabel perkiraan perhitungan harga dari desain yang kita buat ini. Kita lanjut ke tahap pertama, yaitu brief dan konteks. Rencananya, sebuah kamar mandi berukuran 1,8 x 1,5 meter ini ingin dirombak ulang, sehingga punya area shower yang nyaman, area kering dan area basah, dengan konsep yang terang, simple, luas, dan mudah dalam maintenance-nya. Secara konsep denah, yang pertama adalah kita take out sink bak mandi, karena tidak digunakan lagi untuk depannya. Yang kedua adalah kita mempertahankan letak si kloset karena dia berada di letak yang sudah cukup oke, dan jika kita memindahkan kloset itu akan menambahkan biaya juga pekerjaan yang lebih. Dan yang ketiga, kita akan merelokasi posisi shower ke arah sebelah kanan. Dengan begitu, area sirkulasi menjadi lebih jelas di sebelah kiri, memiliki ruang gerak yang lebih luas. Dan bisa kita lihat setelah dirombak ini kita bisa memiliki dua zona yang berbeda, yaitu saat masuk kita akan berada di lantai yang masih agak lebih tinggi di area kloset, yaitu area semi basah, dan saat kita masuk lebih dalam lagi di area shower itu memiliki ketinggian lantai yang lebih rendah, mungkin sekitar 2-5 cm, dan itu adalah area basah yang digunakan saat kita mandi dengan shower dan airnya akan masuk ke floor drain. Di bagian sisi atas, kita juga tambahkan sebuah penebalan dinding kurang lebih sekitar 10 cm, yang dimana dinding tersebut memiliki fungsi untuk menaruh-naruh barang seperti sabun, sampo, juga sebagai aksen. Berikutnya kita masuk ke tahap 3D, yang dimana bisa dilihat ada sebuah bak mandi di ujung ruangan yang kita take out. Setelah di take out, bagian lantai kita buat turun 3 sampai maksimal 5 cm, dan kita tambahkan sebuah floor drain di ujungnya untuk pembuangan air dari shower nantinya. Juga di bagian ujung ini kita tambahkan sebuah dinding aksen setinggi kurang lebih 1 meter dan sedalam kurang lebih 10 sampai 15 cm, yang gunanya nanti untuk kita menaruh shampoo, sabun, dan lain-lain, juga sebagai aksen. Di view sisi lain, ini bisa kita lihat ada sebuah kloset di tempat existingnya, ada juga sebuah shower, dan dimana di area shower itu kita menggunakan keramik sehingga tahan air, dan keramik yang kita gunakan adalah keramik Metro Tiles ukuran 20 x 10 cm yang disusun lurus sehingga memberikan kesan modern dan minimalis yang kuat. Lalu lantainya kita gunakan tiles ukuran 40 x 40, dan kita gunakan juga di sisi dinding, namun untuk area yang tidak basah kita cukup buat setinggi 1 meter. Nextnya adalah aksesoris, yaitu gantungan untuk handuk, tisu toilet, juga jet shower di sebelah kanan kloset. Di view yang lain ini kita bisa lihat dinding aksen tersebut saat ditaruh shampoo, sabun, juga sebuah pajangan. Untuk memisahkan area basah dan area yang lebih kering, area kloset, kita bisa gunakan sebuah tirai yang bisa dibuka tutup, bisa digeser. Tirainya ini anti air yang memang khusus untuk shower, jadi saat lagi mandi itu mungkin bisa ditutup sehingga airnya itu tetap jatuh di area basah. Jadi area kering itu nggak perlu kita harus bersihin terus menerus karena ada si tirai yang membatasi kedua area tersebut. Dari view yang lain, ini kita bisa lihat dari pintu masuk,
bisa terlihat perbedaan level antara area kering dan area basah, juga bisa terlihat kedalaman penebalan dinding. Dan di sini terlihat lebih jelas di area plafon ini kita tambahkan sebuah sobekan dari ujung ke ujung, dan dimana nanti kita akan taruh lampu di sini. Jadi saat lampu ini dinyalakan, lampu ini akan menerangi dinding si Metro Tiles ini, sehingga karakter dari tekstur timbul Metro Tiles bisa terlihat dengan jelas, dan dinding tersebut akan menjadi dinding focal point yang menarik. Jadi saat kita pertama kali buka pintu, kita akan melihat sebuah dinding dengan pencahayaan dengan tekstur yang menarik tersebut. Nextnya, berikut adalah animasi dari konsep yang kita buat tadi. Selanjutnya di tahap keempat, nah ini yang menarik nih, kita akan men-share sebuah gambar kerja yang dimana pasti jarang banget orang share tentang ini. Juga kita akan membahas tentang tabel perkiraan berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk renovasi ini. Mari kita bahas. Pertama, mulai dari daftar isi, yaitu list-list gambar. Juga berikutnya ini adalah material yang digunakan, tabel material, lantai, dinding, plafon. Juga ini berikutnya tabel electrical, itu kayak lampu, colokan, soket, water heater, juga hardware kayak maksudnya gagang pintu, tiang si tirai, dan lain sebagainya. Dan ini juga ada linknya ya, jadi linknya ini terhubung ke marketplace. Berikutnya adalah sanitary yang dipakai, jadi yaitu perangkat alat mandi, toilet, keran-keran, gantungan. Nah, yang ini adalah lembar gambar kerja yang pertama. Cara bacanya yaitu di ujung kiri atas ini ada denah lengkap dengan ukuran-ukurannya, dan di sini ada 4 garis potongan, yang dimana garis potongan itu menunjukkan area mana yang kita seakan dicacah dan kita tampilkan secara lebih detail. Misalkan kayak potongan 1, ini bisa kita lihat berarti ini menghadap ke arah sana, dan ini bisa kita lihat ada kloset, ada shower, ada tinggi kloset berapa, tinggi shower berapa. Dan di sini juga kita sebenarnya menggunakan water heater, tapi kita taruh di atas plafon, jadinya ruangan dalam kelihatan bersih. Gimana caranya? Yang pertama, paling pastikan si ruang plafon itu muat untuk ditaruh water heater. Yang kedua, jangan lupa untuk bikin lubang manhole atau lubang untuk akses saat maintenance si water heaternya. Ya, berikutnya bisa dilihat potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat. Juga di sini ada 2 detail, yaitu detail dari plafon yang dimana kita mau kasih lampu itu, lampu aksen. Juga ini adalah detail dari penebalan dinding yang kita gunakan untuk taruh sabun dan shampoo. Ini adalah gambar pintu menggunakan pintu metal yang ada kisi-kisinya. Biasanya gambar ini tuh untuk kita kasih ke orang pintu untuk mereka bikin berapa harganya dan sebagainya. Nah, berikutnya ini adalah gambar denah plafon. Ini bisa kelihatan nih letak si water heaternya di mana, letak exhaustnya di mana, detail si
plafonnya, si yang kita mau kasih lampu itu. Terus detail si ujung-ujung plafonnya, ini kita menggunakan shadow line, jadi kelihatan minimalis dan rapi. Berikutnya nih bawahnya adalah denah lampu. Itu denah titik lampunya di mana, titik saklara di mana, juga termasuk si lampu di ujung ini nih, lampu LED yang kita taruh di plafon. Ini berikutnya ada denah plumbing. Plumbing itu maksudnya pemipaan, jadi kayak air kotor dari kloset, terus denah si air bekas dari si floor drain, terus juga air supply, air bersih ke shower, ke toilet, juga dari ke water heater, dari water heater ke shower, air panasnya, seperti itu. Dan nah, yang paling terakhir ini adalah tabel perkiraan harga. Mungkin ini bisa menjadi referensi kalian jika pengen renovasi toilet dan sebagainya. Dan perlu diingat, ini adalah harga perkiraan dari material-material yang tadi kita pakai, tapi ini tuh di luar ongkos kirim, jasa pekerja atau tukang, material pasang, uang kopi, jasa perencana, dan sebagainya. Nah, itu dia tadi proses renovasi toilet minimalis by Rapi Design Studio. Makasih semuanya bagi yang udah nyimak dari awal hingga akhir. Bagi kalian yang pengen PDF gambar kerja dan tabel perhitungan harga tadi, bisa WhatsApp kami di nomor berikut. Nanti akan kami kirimkan PDF via WhatsApp. Jika teman-teman sekalian butuh bantuan dalam desain interior, ruangan kalian ataupun rumah kalian, jangan ragu untuk menghubungi kami by WhatsApp, dan kami berharap sih bisa membantu kalian semua. Mungkin itu aja hari ini. Semoga sehat selalu, and see you the next video. Bye.